Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa atyabu indallahi min rihil misik, lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawa bihi as-salafus salih. Faqala mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di tempat yang insya Allah mudah-mudahan dipenuhi rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah sampai juga ya, umur kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu bulan yang begitu mulia. Bulan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, diriwayatkan bahwasanya wa nahika fi ma'rifati fadlihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi la khalufu fami sha'ib atyabu indallahi min rihil misik. Yaqulullahu azza wa jal innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli fasawmu li wa ana ajzi bih. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi, beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, yaitu demi Allah Subhanahu wa ta'ala, la khalufu fami sha'ib, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa atyabu indallahi min rihil misik, lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Yaqulullahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi tersebut, innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Sesungguhnya hambaku ini dia rela meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumnya untuk aku. Fasawmu li wa ana ajzi bihi, maka puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan nanti membalasnya. Nah, ini salah satu hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah membanggakan orang yang berpuasa ya. Alhamdulillah, sekali lagi kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berada di bulan Ramadan. Dan bukan cuman masuk bulan Ramadan, tapi juga kita ditakdirkan oleh Allah diberikan taufik hidayah untuk masih bisa berpuasa ya. Berapa banyak dari saudara-saudara kita mau bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan sama aja ya. Makanya kita banyak-banyak bersyukur
Ya kalau kita lihat, kita jalan aja, kita jalan keluar, ya Allah. Nah, artinya tuh kita masih bersyukur luar biasa gitu. Kita bersyukurnya kenapa? Karena Allah masih pilih kita. Ya. Dari sekian banyak orang, dari sekian banyak hambanya Allah, dari sekian banyak umatnya Nabi Muhammad, tapi Allah Subhanahu wa taala masih milik kita sebagai hambanya yang masih ditakdirkan ketemu bulan Ramadan dan bisa menghormati bulan Ramadan. Dengan apa caranya? Dengan kita berpuasa. Kan ini kan nikmat yang luar biasa, nikmat yang nggak bisa dinilai dengan materi. Ya. Allah nggak lihat tuh, ini orang yang kaya apa orang yang miskin, ini orang pejabat apa bukan, nggak dilihat. Ya, yang Allah kasih, yang Allah kehendaki. Mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia pejabat, mau dia bukan. Tapi kalau Allah nggak kehendakin dia kebaikan, nggak bisa. Ya, kan kita sama-sama semuanya masuk bulan Ramadan. Sama-sama ditakdirkan oleh Allah dipanjangin umurnya masuk dalam bulan Ramadan. Yang bahkan bulan Ramadan ini kalau kita tahu begitu luar biasanya bulan Ramadan, Nabi Muhammad sampai dari bulan Rajabnya itu berdoa biar nyampe masuk bulan Ramadan. Ya, nggak ada di bulan-bulan lain tuh Nabi berdoa, ya Allah sampaikan kami di bulan, nggak ada kecuali bulan Ramadan. Di bulan Rajab, dari bulan Rajab itu doanya Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Ini hadis menunjukkan bahwasanya Ramadan ini bulan yang luar biasa. Ya, dan nggak ada bulan yang lain tuh yang diminta sama Nabi Muhammad biar Nabi sampai umurnya sampai bulan tersebut, nggak ada kecuali bulan Ramadan. Coba kenapa tuh? Ya, kita teliti tuh, kita pikirin tuh. Kenapa kok Rasulullah sampai begitunya biar sampai di bulan Ramadan? Yang kita tahu kan Nabi Muhammad orang paling cerdas, orang paling masya Allah, orang paling sempurna akalnya, ya. Orang yang paling dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai Nabi Muhammad tuh minta sampaiin aja di bulan Ramadan. Dari doa itu, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Di bulan Ramadan bukan nggak doa diberkahin lagi, sampai aja. Ya. Nggak akan Rasulullah nggak bilang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik misalkan wa Ramadan. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, Sya'ban, berkahi juga di bulan Ramadan. Nabi Muhammad udah bilang gitu. Nabi Muhammad cuman bilang berkahi kami di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan tolong sampein aja. Iya kan? Sampein aja umur Anda di bulan Ramadan ya Allah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan udah banyak berkah. Kita sampai bulan Ramadan itu udah berkah. Berarti umur kita udah diberkahi oleh Allah. Cuman kita minta lagi, bisa gak kita menghormatin bulan Ramadan? Bisa gak kita tahu ini luar biasanya bulan Ramadan? Kan berapa banyak ya saudara-saudara kita, orang tua kita yang tadinya Ramadan kemarin masih bareng sama kita, tapi sekarang udah nggak ada. Al-Fakir sendiri ngerasain dulu Ramadan tahun kemarin masih ada orang tua, masih ada abah, sekarang udah nggak ada. Ya, nggak ada jaminan. Artinya Ramadan bakalan terus ada. Selama bumi ini belum kiamat, Ramadan bakalan terus ada. Cuman pertanyaannya kita ini tahun depan ada lagi gak di Ramadan? Ada lagi enggak? Ya. Dan sekali lagi tadi alhamdulillah kita ini bersyukur, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan sampai dalam bulan Ramadan. Nah, yang kedua jangan sia-siain. Ya, udah nyampe bulan Ramadan, kita satu detiknya dikatakan dalam kitab An-Nafahatur Ramadaniyah ya, dikatakan Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan futihat abwabul jinan kulluha." Kalau masuk malam satu Ramadan, masuk malam tuh kemarin kita malam Selasa ya. Malam Selasa habis maghrib itu Allah udah buka futihat abwabul jinan kulluha.
pintu surga semuanya dibuka oleh Allah. Sedetiknya, 1 detik bulan Ramadan itu beda sama yang lain. Ya, ini sekarang kita udah nggak berasa tuh dari awal, sekarang udah mau ke berapa lagi? Udah mau ke 6 lagi ya, nggak berasa. Sedetik, 1 detik yang ada di bulan Ramadan itu semuanya bernilai pahala, itu semuanya bernilai berkah, itu semuanya bernilai rahmat. Cuman kita dapat gak tuh berkah itu, rahmat itu, ya pahala itu? Kalau orang-orang soleh masuk bulan Ramadan, udah dia niatin semuanya buat ibadahnya dia. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang mengatakan naumu shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa aja dihitung ibadah. Wasumtuhu tasbih, dan diamnya orang berpuasa itu dihitung tasbih. Apalagi wa amaluhu mudha'af, amalnya dilipat gandain oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a'uhu mustajab, dan doanya dikabulkan oleh Allah. Ini cuman bulan Ramadan. Ya. Tidurnya dihitung ibadah. Tidur kita dihitung ibadah. Tapi bukan berarti suruh tidur terus, bukan berarti ibadah terus, enggak. Ya. Tidurnya dia artinya saking mulianya bulan Ramadan, kita tidur itu kan otomatis kalau tidur ya insya Allah nggak maksiat dah, daripada maksiat, ya kan? Tidurnya dia nggak maksiat. Ini Ramadan paling enak tuh kita buat jaga diri dari maksiat. Karena kalau maksiat sayang banget, bulan Ramadan pahalanya lipat ganda, maksiatnya juga sama. Hati-hatinya nih yang begini nih, yang repotnya nih ya. Kita pahalanya lipat ganda. Yang tadinya sunnah dilipat gandain jadi wajib. Yang wajib dilipat gandain jadi 70. Bahkan orang yang cerdas lagi, ulama kita, yang wajib tadi 70 dia bisa dilipat gandain lagi. Gimana caranya? Kita itikaf nih. Ya, ini cerdas nih ulama kita. Kita itikaf hukumnya apa? Sunnah, ya. Nawaitul i'tikaf, jangan lupa ya, jangan lupa kalau masuk masjid itu niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala, ya Allah saya niat i'tikaf di masjid ini selama berada di masjid karena Allah. Selama dalam masjid kita niat i'tikaf dapat pahala. Sunnah kan? I'tikafnya sunnah. Di bulan Ramadan dilipat gandain menjadi pahala wajib. Ada lagi ulama yang luar biasa lagi, dinadarin itikafnya. Sebelum masuk masjid, ya Allah aneh nadar mau itikaf dalam masjid. Pas datang ke masjid, dia niat nawaitul i'tikaf al-mandur. Ya Allah aku niat itikaf yang tadi aku nadarin. Buat apa dinadarin? Biar dapat pahala wajib. Bahana, tuh ulama kita tuh cerdasnya tuh. Kalau kita kan cerdasnya dalam nih gimana dapat duit nih, gimana nih ya buat lebaran, gimana nih ya, biar dilipat gandain nih, digelembungin gimana caranya. Ulama kita saking pengen dapat pahala yang banyak di bulan Ramadan, yang sunnahnya dibikin jadi wajib. Tapi hati-hati kalau sama nadar ya, kalau kita belum paham bab nadar jangan dulu dah, yang sunnah aja kita cukup dah. Ini ada ulama sebelum masuk masjid beliau nadar, ya Allah aneh mau masuk masjid nih, aneh nadar i'tikaf dalam masjid. Masuk, nah itu ya Allah saya niat i'tikaf yang saya tadi nadarin selama saya ada di dalam masjid. Udah keluar masjid udah nggak nadar lagi. Selama di masjid yang tadinya pahala sunnah dapat pahala wajib. Pahala wajib dilipat gandain lagi jadi 70. Nah, hitung sendiri data. Oh iya. Pahala yang Allah Subhanahu wa taala kasih di dalam bulan Ramadan berlipat ganda. Ya, makanya sayang kalau kita sia-siain ini bulan Ramadan. Apalagi orang yang anggap bulan Ramadan biasa aja, ya Allah sayang banget. Bahkan ada doa dari malaikat Jibril yang diaminin sama Nabi Muhammad SAW, man adraka Ramadan falam yughfar lah ab'adahullah. Malaikat Jibril berdoa diaminin sama Nabi Muhammad, ya Allah siapa orang yang masuk bulan Ramadan dia nggak dapat ampunan di bulan Ramadan, mudah-mudahan jauh dari rahmatnya Allah. Disumpahin sama malaikat Jibril, kan serem ya, masuk bulan Ramadan tapi nggak dapat ampunan dari Allah. Ini doanya malaikat Jibril diaminin sama Nabi Muhammad, qabul gak tuh? Qabul pasti ya.
Nabi Muhammad aja yang doa aja udah pasti kabul. Ini malaikat Jibril saking luar biasanya hamba yang ada di bulan Ramadan, tapi dia nggak dapat ampunan sampai didoain sama malaikat Jibril. Artinya tadi sambung sama hadis yang tadi, kenapa kok Nabi Muhammad doanya ya Allah sampein aja di bulan Ramadan? Karena kalau udah sampai bulan Ramadan, kita taubat aja, kita istighfar aja sama Allah, bener-bener minta ampun sama Allah, pasti bakalan diampunin sama Allah. Ini luar biasa banget, kebangetan banget. Ada orang masuk bulan Ramadan, dia samain sama bulan yang lain, kan parah banget. Harusnya dia diampunin dosanya sama Allah yang lalu-lalu tuh. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan iman karena dia beriman kepada Allah, wahtisaban dia mengharap ridha, dia mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampunin dosa-dosanya yang telah lalu. Masuk tadi tuh, masuk bulan Ramadan, dia puasa itu dosanya udah diampunin. Berarti parah banget kan? Orang masuk bulan Ramadan, dia nggak ngormatin bulan Ramadan, dia kagak puasa bulan Ramadan, ya nggak dapat ampunan dari Allah. Bahkan dikatakan illam yughfar fi Ramadan famata. Kalau dia nggak dapat ampunan di bulan Ramadan, kapan lagi? Ya, sampai didoain sama malaikat Jibril. Bulan Ramadan nggak dapat ampunan dari Allah. Tadi sorga dibuka sama Allah, dia masih kagak mau masuk selama sebulan full nih. Makanya dari awal ya, mumpung ada di awal, kita ingetin lagi, kita semangatin diri lagi, kita baca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mengenai tentang fadilah keutamaan bulan Ramadan yang luar biasa, biar kita tahu ya Ramadan ini luar biasa. Ini tadi Nabi Muhammad mengatakan di awal malam bulan Ramadan semua pintu surga dibuka. Ya, bahkan ada di hadis yang lain lagi, disuruh surga itu disuruh tazayyani katanya. Surga ada berhias. Masuk bulan Ramadan, surga disuruh berhias sama Allah. Kan surga makhluknya Allah kan? Disuruh berhias sama Allah. Kenapa kata Allah? Yushiku, ditakutkan ada hambaku yang soleh, dia meninggal bulan Ramadan langsung masuk ke dalam surga. Disuruh berhias. Gak lama ada Habib kita yang meninggal, ya Habib Hasan bin Ja'far As-Senggaf, meninggalnya bulan Ramadan, meninggalnya habis khatam Al-Quran, meninggalnya habis sholat sunnah duha. Ya Allah, lagi puasa tuh gimana kagak? Ini apa? Cita-cita yang kita cita-citain, cita-cita kita tertinggi tuh, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, nikmat ya, habis khatam Quran, lagi puasa, habis sholat duha, dalam keadaan wudhu pastinya kan, dalam keadaan berwudhu, meninggal nggak pakai sakit, nggak pakai apa. Insya Allah ya. Nah itu dia tuh, kalau udah habis begitu udah tuh, itu adalah kebahagiaan, puncak kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena habis itu udah beliau dapat kenikmatan semuanya tadi, udah di dalam surga ini udah dibuka buat orang-orang yang berpuasa. Bahkan nanti ada surga khusus buat orang yang berpuasa. Falam yughlaq minha babun fi syahri kulli. Surga itu nggak bakalan ditutup di sebulan penuh nih Ramadan, nggak bakalan ditutup tuh surga. Ya, dibuka semua. Siapa yang mau masuk surga silahkan. Istilahnya kan gitu kan, kalau dibuka kan udah dipersilahkan kan, ayo masuk. Gitu ya. Wa ughliqat babun niran kulluha. Dan sebaliknya, pintu neraka Allah tutup semuanya. Jangan maksa masuk. Ya, falam yuftah minha babun fi syahri kulli. Enggak bakalan dibuka pintunya dalam sebulan penuh. Ini udah kagak dibuka, mau masuk aja lagi masih yang kagak puasa itu berarti dia maksa buat masuk dalam. Ini udah ditutup, tutup. Neraka pintunya udah tutup, masih maksa mau. Ini yang dibuka lebar-lebar, kita kagak mau masuk. Ya Allah. Ya. Wa amarallahu ta'ala munadiyan yunadi. Nggak sampai di situ, tiap hari, tiap malam ya Allah menyuruh kepada para malaikatnya untuk berseru. Malaikatnya semuanya bilang pada malam hari, ya talibal khair aqbil. Ya.
Kata malaikat, wahai orang yang menginginkan kebaikan di bulan Ramadan, sekarang waktunya. Tuh, tiap hari itu. Ya, ini sekarang nih kita lagi dipanggil sama malaikat, ayo yang mau kebaikan sekarang nih waktunya nih. Sekarang waktunya bulan Ramadan. Wa ya bagiya syarr aqsir, dan orang yang pengen kejelekan, kemaksiatan, berhenti dulu, stop dulu nih bulan Ramadan. Ingat. Ya. Ini kagak sama aja, mau Ramadan udah sama, terane lebaran gimana nih ya yang dipikirin? Lebaran nih bakalan datang. Cuman dosa kita diampunin apa kagak? Ya. Lebaran udah pasti ada. Idul Fitri udah pasti bakalan datang. Tapi dosa kita diampunin apa kagak? Mikirin yang bakalan datang, yang sekarang kita pikirin. Ya. Nah, orang yang tadi seruan ini memanggil lagi, "Oi, yang apa namanya? Yang pengen kejelekan, berhenti dulu di bulan Ramadan, hormatin bulan Ramadan. Jangan samain Ramadan sama yang lain, jangan." Ya. Sumayakul, kemudian panggilan itu menyeru lagi, hal min mustaghfir fayughfaru lahu. Apakah ada yang mau beristighfar kepada Allah maka akan diampunin dosanya. Ya, tiap hari itu panggilan bilang, ayo ada yang mau istighfar gak? Allah bakalan ampunin. Ini janji Allah nih. Ada yang mau istighfar gak? Ada yang mau minta ampun gak sama Allah? Allah bakalan ampunin. Hal min sa'il fayu'ta su'lahu. Atau juga apakah ada orang yang mau meminta, ya, maka akan dikasih semua permintaannya. Doanya tadi mustajab. Tapi doa-doa nggak mustajab, belum waktunya. Allah yang tahu, jangan sok tahu kita. Ya, kita disuruh berdoa, dianjurin berdoa sama Allah, pasti diijabah. Tapi diijabahnya kapan kita nggak tahu. Katanya langsung diijabah, iya. Kalau ente jadi nabi ya langsung. Kalau ente nggak punya dosa langsung diijabah. Kita kan banyak dosa, minimal doa kita walaupun kagak diijabah ya mudah-mudahan buat ngapusin dosa kita, udah gitu aja. Ya. Nah, ini siapa orang yang meminta kepada Allah bakalan diampunin, bakalan diijabah doanya. Hal min taib fayutaba alaih, dan siapa orang yang mau bertaubat kepada Allah, Allah bakalan kasih taubat sama dia. Terus tuh, ya, ini seruan terus. Falam yazal kadzalika ilan fijar subuh. Ini terus ada panggilan dari sampai subuh, dari malam tuh, dari habis maghrib sampai subuh. Walillahi fi kulli lailah indal fitri alfi atiq minan nar. Dan Allah setiap malamnya itu membebaskan hambanya alf 1000 kali 1000 berapa? Berarti 1 juta. Ya, setiap hari Allah bebasin hambanya 1 juta lebih dari hamba-hambanya yang tadinya dia berhak masuk neraka, qadistaujabul adab, yang tadinya dia harus mendapatkan adab, karena dia bertobat di bulan Ramadan, Allah ampunin. Setiap harinya 1 juta orang masuk atau kita tuh di situ tuh. Kan artinya kan luas banget. Ya, yang ini dia nih apa? Kalau kita tahu ya Allah, ini Ramadan luar biasa. Minimal tadi kita puasa wajib, ya, kita jalanin puasa dan kita isi deh tuh waktu-waktu puasa kita nih minimal nggak maksiat, ya, minimal nggak maksiat. Kita berhenti dulu deh tuh dari yang ngebatalin puasa, apalagi yang membatalkan pahala puasa. Ngebatalin puasa kan ya makan minum gitu ya, mufattirat. Ada lagi muhbitat, yang amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus pahala puasa. Ya, ini mumpung dari awal-awal Al-Fakir ngingetin diri Al-Fakir sendiri dan antum semuanya. Rasulullah juga mengatakan, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak dari orang yang puasa dia nggak dapat pahala kecuali lapar sama haus. Kenapa? Karena tadi nih muhbitatnya dia nggak jaga. Ya, apa itu muhbitatnya? Khamsun yuftirna shaim. Ada 5 perkara itu, diantaranya al-kadzib, bohong, namimah, gibah, ya, apalagi sumpah palsu, ya, itu lagi, ada lagi tuh. Minimalnya kita nggak bohong, kita nggak gibah, kita nggak ngadu domba, ya, kita nggak sumpah palsu, kita nggak, pokoknya yang membatalkan pahala puasa itu kita jangan lakuin. Ya, tahan dulu dah, imsak artinya, imsak. Nahan bukan cuma lapar sama haus doang dari makanan, dari ini semuanya kita puasa ya.
Makanya ntar Imam Ghazali lebih lagi dalam kitab Ihya-nya, puasa bukan cuma nahan lapar dan haus doang, tapi yang kita puasain juga nih anggota tubuh kita. Mata kita puasa, telinga kita puasa, hidung kita, semuanya nih puasa. Bahkan kata Imam Ghazali, kalau benar-benar nih hamba dia ngejalanin puasa, bakalan yashhadu malakutas samawat, kata Imam Ghazali, dia bakalan dapat ketenangan hati, dia bakalan dapat kejernihan hati kalau puasanya benar-benar. Kalau kita kan ya minimal puasa kita sah dah, ya minimal puasa kita sah, nahan lapar dari pagi sampai maghrib, subuh sampai maghrib sah. Tapi belum tahu deh ya, yang bohongnya masih kita ngelakuin, yang gibahnya masih kita lakuin, sayang ya. Nah, sayang takut kita dapat cuman lapar sama haus doang ya. Nah, sedikit-sedikit kita tingkatin lagi, kan puasa ada tingkatannya, ada apa, shaumul khusus, shaumul umum, shaumul khusus, ada lagi shaumul khususul khusus, ada puasanya orang yang umum, yang penting dia masih puasa menurut syariat sah ya. Ada lagi yang shaumul khusus, ada orang yang puasanya khusus, dia selain nahan lapar dia juga tadi jaga muhbitatnya. Ada lagi shaumul khusus yang puasanya orang khusus lagi, dia nggak mau ngelakuin sesuatu yang makruh aja dia kagak mau lakuin, dia isi waktunya tuh dengan apa namanya, ibadah semua. Bahkan dalam kitab ini juga dikatakan, kitab An-Nafahatur Rabbaniyyah, sampai dihitungnya gimana, saking detailnya ulama kita nih, sampai dihitung waktu. Kan kita kalau di bulan puasa, di bulan Ramadan kan apa namanya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran ya, bulan yang kita diturunkan di bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Bagi yang belum bisa baca Al-Quran tiap hari, hatam Al-Quran, bisa gak kita tiap hari hatam Quran kayak Imam Syafi'i? Masya Allah ya, dari siang nih subuh sampai maghrib sekali hatam Imam Syafi'i, maghrib sampai subuh sekali lagi hatam, berarti sehari 2 kali. Itu Imam Syafi'i. Sini ada Imam Syafi'i, namanya aja nggak ada Syafi'i. Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan siangnya hatam sekali, malamnya hatam sekali. Kita berapa ayat? Nah, 7 sudah alhamdulillah, udah top banget, sehari 7 sudah top. Ada yang cuma 1 lembar ya. Ada yang kagak dibuka tuh Al-Quran ya. Kalau bisa demo dia tuh Al-Quran, HP mulu dibuka tapi Al-Qurannya kagak dibuka ya, sampai pas mau diambil lagi udah berdebu ya. Bulan Al-Quran, bagi yang bisa baca Al-Quran, kita nikmatin baca Al-Quran di bulan Ramadan, kita isi. Bagi yang nggak bisa tiap hari atau setiap waktu dia baca Al-Quran, minimal diajarin ya sama beliau nih dalam kitab ini, sampai dihitung minimal jadiin pikiran kita surat Al-Ikhlas. Cerdas lagi nih ya, bagi kita nih orang awam nih, dikasih jalan, masih ada jalan. Wah, ini gak bisa, saat khusyuk aneh baru baca seayat aja udah ngantuk, mata banyak maksiatnya dah. Bismillahirrahmanirrahim, ya udah, ini pengantar tidur doang nih, maksudnya 5 ayat taruh tidur ya. Ya memang ibadah juga tidurnya, cuman nggak baca Al-Quran. Bagi yang kagak bisa begitu, jangan lepas dari surat Al-Ikhlas ya, surat Al-Ikhlas. Hafal surat Al-Ikhlas kan? Nggak ada yang kagak hafal, kalah mana TK ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba tadi kita hitung, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak nyampe 1 menit. Bahkan dikatakan semenit itu baca surat Al-Ikhlas 15 kali. Ulama ya, Insya Allah ya. Saking perhatian sama waktu dihitung. Apa? Nih Anda baca surat Al-Ikhlas 1 menit berapa kali nih? Bismillahirrahmanirrahim. Qulhuwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba praktekin tuh. Dapat 1 menit 15 kali. 1 menit 15 kali. 1 jam berapa menit? Ada 60 menit. 60 kalau kali 15 berapa ya? Berapa itu? Hitung dah. 900 ya. 900. 3 kali kita baca surat Al-Ikhlas itu sama pahalanya seperti seakan-akan kita menghatamkan
Al-Quran, masih bisa. Orang awam kayak gini masih bisa tiap hari hatam Al-Quran. Tiap hari hatam Al-Quran nggak bisa. Apa? Baca Al-Ikhlas 3. Wih, lebih dari Imam Syafi'i. Iya, cuman kelasnya masih 10. Bukan kelas yang 30 juz minimal tuh dia. Subhanallah. Tuh ketika dikasih rahasia tuh sama ulama kita. Sampai dihitung subhanallah. Ini pas lagi Al-Fakir baca, ya Allah, ini ulama kita baik banget sama kita. Ini rahasia sebenarnya kan? Rahasia kalau kita nggak belajar, kita nggak baca kitab, kita nggak talim, kita nggak tahu gimana caranya dapetin fadilah hatam Al-Quran tiap hari. Ya. Nah tadi kalau kita baca Al-Quran, baca kulhu aja. Kan kemarin bulan Rajab kita dianjurin istighfar, bulan Sya'ban kita dianjurin sholawat, bulan Ramadan kita dianjurin baca Al-Quran. Baca Quran kita masih belepotan, iya kan? Terus mau baca satu sekali hatam nggak bisa, banyakin kulhu nggak apa-apa. Kita banyakin, mau tiduran, mau jalan, mau lagi di jalan, mau lagi masak buat ibu-ibu, ya kan? Mau lagi dagang, mau lagi apa aja, basahin lisan kita buat baca kulhu. So ada ijazahnya nggak usah pakai ijazah, ya. Kalau Al-Quran nggak usah pakai ijazah, baca udah, baca kulhu yang banyak biar kita kehitung, walaupun kita nggak hatam sekali juga udah alhamdulillah ya. Hatam beneran ya 1 sampai 30 juz dalam bulan Ramadan udah alhamdulillah. Tapi nanti bisa ngeles lagi. Ini pernah hatam baca kulhu, ya banyakin baca. Wiritan kita baca kulhu. Kalau mau wiritannya kulhu, wiritannya kulhu. Ya, nah, berarti kalau sehari kalau apa tadi 900, ya banyak. Belum lagi dilipat gandain jadi pahala yang wajib. Nah, ini artinya Al-Fakir sampein gini tuh kita mikir gitu ya. Al-Fakir sendiri mikir, ya Allah, ini ulama-ulama kita tuh memang benar-benar fastabiqul khairat dalam subhanallah, dalam kebaikan benar-benar, dalam bagaimana nanti dapat pahala yang banyak di hadapan Allah. Ketika meninggal, ketika menghadap Allah, nih pahala ente nih semuanya nih. Kan dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang tempat kita untuk bertanam. Kalau kita tanamnya banyak, ya kan, apa aja kita tanam, pohon ini kita tanam semua, ini kita tanam, ntar kan panennya banyak. Nah kalau di dunia ini kita kagak nanam gimana? Ya, yang ditanamin maksiat mulu. Udah meninggal, ya dapatnya itu dia kemaksiatan. Tapi yang kalau kita tanam kebaikan, ada surat kulhu, ada puasa, ada sholat sunnah, ada sedekah, ada semuanya kita tanamin, nanti kita bakalan panen. Di mana panennya? Di negeri akhirat. Ya, insyaallah. Nah itu dia yang sekarang kita bisa kasih, yang sekarang kita bisa ingetin. Al-Fakir ingetin diri sendiri, ayo ya Ramadan ini kita benar-benar coba, kita benar-benar maksimalin. Ya kita maksimalin dengan cara gimana ya, minimal tadi dah baca kulhu dah yang banyak dah. Ya baca kulhu yang banyak atau baca zikir-zikir yang lain kagak apa-apa. Yang penting jangan sampai lewat waktu kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, biar waktu kita keisi dengan ibadah, biar Ramadan kita ini ada maknanya gitu. Udah selesai Ramadan, alhamdulillah kemarin Anda dikasih taufik hidayah sama Allah buat bisa begini. Ya, amal-amalannya tuh yang yang bisa kita banggain ntar di hadapan Allah. Kita bisa baca Quran, kita bisa. Nah, mungkin itu aja kali ya. Nah, nggak panjang lebar, nggak lama-lama. Ada pertanyaan nggak? Sisi tanya jawab nggak ada kali ya sekarang ya. Udah lapar kalau kelamaan kan. Baru datang. Mesti badan. Ya, udah gitu aja deh, nggak usah lama-lama. Karena biasanya kan kalau subuh udah lanjut ada kopinya ya, kalau kan. Oh ada pertanyaan. Ya ada. Surga nggak ada isinya belum? Surga ada isinya belum? Iya. Masih kosong. Mau ngetekin dulu. Ada isinya apa kagaknya Allah alam ya. Cuman yang dikatakan kan raudhah min riyadil jannah. Ya Allah jadikan Allah maja'al qabruhu raudhah min riyadil jannah. Jadikan
kuburnya dia dari taman-taman surga. Nah, baru ada di tamannya, tapi nggak tahu surganya udah ada atau belum. Cuman ada satu hadis lagi, ketika orang muslim itu meninggal, itu dia ada satu burung ya, dikatakan ada satu burung, dia membawa ruhnya orang-orang muslim tuh buat masuk ke dalam surga. Ya, baru ngiter-ngiter doang. Tapi Allah alam udah masuk apa belum? Nah, kita belum pernah ngalamin ya. Cuman hadisnya tadi dikatakan pintu surga ini dibuka. Ya, udah ada isunya apa belum? Nunggu kiamat apa belum? Wallahu alam, kita nggak tahu. Itu ya. Ada deh. Ada lagi? Nggak ada. Wallahu alam. Oh, ada deh. Udah. Naam. Oh, ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung lagi di minggu yang akan datang. Kita baca hadis-hadis yang mengenai tentang bulan Ramadan. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, dekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bisa kita amalin dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man yabdihi yaghfir wa yarham. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya laka ridwan illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Da'wahum ya subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.